Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 12, kemudian juga Pak Dirjen dan para eh, direktur daripada eh, SPBU, swasta. Eh, Tadi kita sudah mendengar, saya ikutin semua eh, ide dan gagasan serta masukan-masukan. Memang yang disampaikan ini saya sendiri salut karena dari berbagai macam sudut pandang. Sehingga saya pikir ini betul-betul memberikan penguatan dan apa namanya cara bagaimana untuk mengeksersis situasi ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah, yuk kita selesaikan drama BBM SPBU swasta ini. Eh, Poinnya adalah seperti ini, sudut pandang kalau dari saya. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terkait dengan melaksanakan Astacita Presiden yang kedua terkait dengan kemandirian energi. Sehingga kita mengeluarkan, pemerintah menetapkan yang dinamakan dengan neraca komoditas. Di dalam neraca komoditas itu disampaikan besaran impor daripada BBM kita antara lain. Nah, sehingga tadi ditanyakan juga, saya senang juga ada yang bertanya, apakah kemudian ketika Pertamina impornya impornya terganggu nggak ketika misalkan dia sharing? Kan jawabannya juga enggak kan? Nah, sebenarnya seperti itu. Tetapi memang variabel di dalam menjawab proses ini kan sangat banyak. Saya memahami itu. Eh, Pasal 33 ayat 2 mengatakan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai dan diatur oleh negara. Sehingga terkait dengan hal tersebut, walaupun barang ini bukan barang subsidi, dia adalah barang komersil karena ini non subsidi. Tetapi negara tetap perlu hadir di dalam rangka bagaimana mengatur itu. Nah, mengatur itu ada dua. Pertama, bagaimana ketersediaan kepada masyarakat, ya kan? Kemudian yang kedua, tentunya terkait dengan berapa jumlah yang boleh didistribusikan. Kan seperti itu. Karena kita ini bukan negara dengan konsep liberal yang sangat terbuka. Kita memang diatur. Nah, suka tidak suka, semua itu saling terkait. Nah, terkait dengan itu, ini sebetulnya ketika dia adalah merupakan barang komersil, ini adalah sebetulnya proses B2B sebetulnya. Ya kan? Di mana pada saat demand meningkat, ya dari kuota yang sudah diberikan tersebut, walaupun juga sudah ditambah 10% yang seharusnya dipergunakan untuk berbisnis atau kalau orang orang pasar bilang berdagang selama 12 bulan, tapi habis dalam 8 bulan. Lalu bulan ke-9 dramanya pening kepala kita. Kan begitu. Nah, kemudian yang harus juga kita kita tegaskan, saya tegaskan kepada para pengelola SPBU swasta. Tolong jangan sampai terdengar ada narasi bahwa kalian akan mem-PHK-kan atau merumahkan karyawan. Karena alasannya tidak ada barang dagangan di SPBU masing-masing. Saya ingatkan, Anda-Anda ini sudah diberikan kuota untuk 12 bulan. Tetapi habis di dalam 8 bulan, lalu kemudian 9, 10, 11, 12 akan merumahkan, akan mem-PHK-kan. Karena kuotanya sudah kalian habiskan di depan. Nggak bisa begitu. Ya, jadi ini tolong kita jaga situasi nasional. Ini kan kalau kita berbicara tentang energi, ini kan kawan-kawan kan berbagai macam ide dan gagasan. Itu bagus dalam rangka bagaimana kita ingin eh, apa namanya pelayanan kepada masyarakat dapat terpenuhi. Nah, di satu sisi proses bisnis juga berjalan. Nah, sekarang bagaimana komitmen kita di dalam rangka menjalankan eh, Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2, kemudian bagaimana kita terkait dengan neraca komoditas, pengendalian impor dan sebagainya, tapi proses bisnis tetap berjalan. Tantangannya adalah memang pada masing-masing merek dia punya loyalis konsumen. Misalkan saya akui lah, kalau Shell dia punya loyalis konsumen. Nah, nanti yang merek lain juga pasti ada.
Alasannya macam-macam karena dekat rumah, karena arah jalan menuju kantor memang itu gampang seperti itu. Macam-macam. Ada karena barangnya produknya bagus, kan begitu kan? Macam-macam gitu. Nah, ini kan juga kita tidak bisa mengabaikan para loyalis konsumen itu. Nah, memang kalau ide daripada Patra di awal misalkan end product ya yang diberikan kepada ditawarkan memang kelihatannya sulit karena kan itu memang produknya Pertamina. Tapi ketika base fuel ya kan diberikan lalu exercise yang harus kita jawab adalah tantangannya adalah dari tadi penyampaian-penyampaian spesifikasi, letter of origin dan seterusnya kan seperti itu. Tapi ini proses bisnis, spesifikasi barang dan seterusnya. Nah, silakanlah maksud kami dalam rangka judul besar yang saya sampaikan tadi itu, bagaimana pelayanan kepada masyarakat, ya. Ini dapat tetap Anda-anda sekalian dapat berjalan, tetapi juga dalam dalam apa eh, eh, pengaturan tersebut juga tidak tidak menjadi sulit gitu loh. Nah, sekarang eh, karena ini sebenarnya kalau kita bolak-balik, ini kan cuma dua solusinya. Pertama, artinya bulan berjalan ya, bulan 10, 11, 12, 3 bulan ke depan. Pertama, Anda-anda sekalian, para SPBU swasta, ini melakukan kolaborasi dengan Pertamina, dengan Patra, base fuel, lalu kemudian melakukan blending dengan kekhususan masing-masing. Itu cara yang pertama yang memang sesuai dengan dianjurkan oleh Kementerian SDM, sehingga neraca komoditas terjaga, impor terjaga. Nah, terkait dengan persoalan yang lain, masalah kualitas dan sebagainya, saya pikir tidak akan berubah karena yang di-sharing oleh Pertamina ini bukan produk dia sebagai eh, yang sudah blending, tetapi merupakan base fuel. Nah, silakan saja nanti seperti apa pada akhirnya ketika itu berjalan, berarti terkait dengan persoalan B2B komersilnya. Komersil kalian antara SPBU swasta dengan Pertamina, bagaimana tuh negosiasinya? Juga jangan terlalu tinggi. Saya sudah bilang sejak awal kepada Pertamina, jangan terlalu high call juga, kan gitu. Karena bagaimanapun juga di sini ada unsur penugasan juga bahwa ini harus terbantu. Ini kan sharing daripada Pertamina, ya, kuota Pertamina yang di-sharingkan kepada SPBU swasta. Nah, sekarang SPBU swasta apakah ikhlas cuannya menjadi menjadi ter apa? ter terhitung lagi gara-gara seperti ini. Itu kan urusan kalian. Tetapi jangan juga dibebankan kepada masyarakat. Jadi harganya mahal dan seterusnya. Ini solusi yang pertama. Situasi yang dari tadi kita bahas. Situasi yang kedua, yang memang kadang-kadang diinginkan juga biar lebih ringkas oleh para SPBU swasta, ya udah kami ditambah lagi impor misalnya. Menurut saya itu nggak ada masalah, tapi 2026. Kalau sekarang kita buka seperti itu, konsekuensinya apa? Berarti impor kita naik, neraca komoditas kita berubah. Nah, kan kita kan lagi mendukung Cita Presiden. Bagaimana kemandirian energi ini dapat terkendali. Nah, ini challenge-nya seperti itu, biar kawan-kawan juga paham situasi ini. Kita cuma dua ini saja. Kalau kita berikan ini dorong impor, buka impor, ya impor kita meningkat. Nah, tahun 2026 kalau menurut saya dengan situasi yang ada ini, kemudian juga dari proses pertumbuhan yang ada, saya juga lihat growth-nya juga memang naik itu kan, dari 11 ke 15%, begitu ya. Wajar kalau tahun 2026 itu kuota daripada SPBU swasta itu meningkat karena memang ada growth di seperti itu. Nggak ada masalah. Kita ini kan lagi membahas sisa bulan berjalan. Sisa bulan berjalan ini. Jadi sehingga Pak Bambang Haryadi kan ada share informasi tentang apa yang dikomentari oleh Bapak Wamen. Itu betul. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Untuk peningkatan itu bisa dimungkinkan sesuai dengan bisnis plan. Betul ya? Bisnis plan masing-masing. Kalau memang contoh eh, Exxon Mobil ya, ibu yang rambutnya pendek, coba. Oh, oh iya, BP ya, BP ya KR. Eh, ini kan jumlah SPBU-nya juga meningkat. Berarti seharusnya jumlah barang yang dijual juga kan meningkat. Jadi saya pikir wajar. Ini kan sesuatu yang linier seperti itu. Nah, jadi
saya pikir pada kesempatan ini kita dudukan persoalan sebagaimana mestinya. Tinggal 3 bulan bulan berjalan ini untuk tahun 2025 ini bagaimana para SPBU swasta menyikapinya. Kalau terlalu lama mengambil sikap ulur-ulur buying time, yang terjadi itu kegaduhan, gaduh. Kemudian kita juga tidak tahu ini kita mau impor dibuka lagi, naik lagi. Padahal sebetulnya solusi sudah ada. Cuma itu yang saya sampaikan, Pertamina ngambil cuannya juga jangan banyak-banyak. Ini terkait dengan cuan semua, ya. Jadi kalau semuanya ini saling menjaga, kita mengerti situasi apa yang mau kita jaga, sehingga dengan demikian ini ada win-win untuk semua. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi sehingga apa ya, dari situasi yang ada ini seperti pimpinan bahwa ya kita merekomendasikan ini kira-kira apa yang kepada para SPBU swasta, Anda maunya skenario yang mana? Kan nggak bisa juga bahwa serta-merta harus impor-impor naik-naik-naik. Tapi kalau tahun 2026 pengajuan naik, menurut saya itu wajar karena itu memang sudah pengajuan yang baru. Ya, itu aja saya pikir ya. Eh, Mudah-mudahan ini menjadi jelas, menjadi informasi bersama yang kita pahami bersama. Baik, Pimpinan, terima kasih. baik, 7 kali terima 7 kasih. sama dengan 49, pimpinan. Setuju nggak setuju, ini sudah disampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.